Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Maimunah, kelas 10 IPS 2, absen 31. Materi kali ini adalah protista mirip hewan. Saya akan menjelaskan tentang reproduksi Paramecium caudatum. Apa itu Paramecium caudatum? Paramecium caudatum adalah Ciliata yang hidup bebas. Bentuk selnya seperti sandal. Ukuran sekitar 250 mikron, mempunyai sitostom atau celah mulut pada membran plasma, dan selnya diselubungi oleh pelikel. Sel paramecium berisi dua inti sel yang terdiri atas inti kecil atau mikronukleus dan inti besar atau makronukleus, sitoplasma, vakuola makanan atau pencernaan makanan, serta vakuola kontraktil atau pengeluaran zat sisa. Gerakan Paramecium caudatum dilakukan dengan menggetarkan silia atau rambut getarnya. Gerakan silia sulit diamati oleh mikroskop karena gerakannya sangat cepat. Untuk memperoleh makanan, Paramecium akan menggetarkan silia di sekitar celah mulutnya. Pada saat ini terjadilah aliran keluar masuk air pada mulut sel. Air ini banyak mengandung bakteri atau bahan organik lainnya yang terkumpul di dalam mulut sel. Makanan yang terkumpul akan masuk sitofaring atau kerongkongan sel, lalu masuk ke vakuola makanan untuk dicerna. Paramecium caudatum dapat berkembang biak dengan dua cara, yaitu 1. Aseksual atau vegetatif dengan membelah diri menjadi dua sel anak atau pembelahan biner, dan seksual atau generatif dengan konjugasi. Yang pertama yaitu aseksual atau vegetatif. Nomor 1. Sel paramecium terdiri dari dua inti sel nukleus, yaitu mikronukleus yang berukuran kecil dan makronukleus yang berukuran lebih besar. Yang kedua yaitu inti yang lebih kecil atau mikronukleus bertanggung jawab dalam proses reproduksi. Dengan kata lain, mikronukleus berfungsi sebagai organela penanda terjadinya proses reproduksi aseksual pada paramecium. Ketiga, apabila kondisi lingkungan menguntungkan, nukleus yang lebih kecil atau mikronukleus akan mengalami pembelahan secara mitosis dan menjadi dua sel. Masing-masing inti sel bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Pada tahap ini, organel celah mulut mulai menghilang. Keempat, mengikuti pergerakan mikronukleus menuju kutub yang berlawanan, maka nukleus yang lebih besar atau makronukleus juga terbelah menjadi dua secara meiosis. Pada tahap ini, organel celah mulut atau baru mulai terbentuk. Kelima, kemudian setelah itu, sel membelah secara melintang di tengah dan dua vakuola kontraktil mulai terbentuk. Keenam, hasil dari pembelahan melintang tersebut adalah dua sel anakan paramecium yang serupa atau identik, dan masing-masing sel anak memiliki setengah organel sel dari sel induknya. Pembelahan secara seksual atau generatif. 1. Dua paramecium saling berdekatan lalu saling menempel. Kemudian terjadi dua sel saling menempel pada bagian mulut sel. Membran sel pada sel yang saling menempel tersebut melebar dan terbentuk suatu saluran. Pada bagian masing-masing sel terdapat mikronukleus diploid atau 2N yang membelah secara meiosis menjadi 4 mikronukleus haploid atau N. Sedangkan makronukleusnya tidak mengalami perubahan. Ketiga, selanjutnya masing-masing 4 mikronukleus haploid N di setiap sel membelah secara mitosis menjadi 8 mikronukleus N. Keempat, 8 mikronukleus N yang terbentuk, 7 mikronukleus hancur, sehingga setiap sel hanya memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Kelima, mikronukleus membelah secara mitosis menjadi 2 mikronukleus, sedangkan makronukleus lenyap, sehingga pada masing-masing sel hanya mengandung mikronukleus. Keenam, terjadi saling tukar-menukar mikronukleus, yaitu mikronukleus pindah ke sel lain dan sebaliknya. Mikronukleus yang saling tukar-menukar selanjutnya melebur dengan mikronukleus yang tidak pindah. Jadi, setelah hasil peleburan itu, setiap sel memiliki mikronukleus diploid.
Ketujuh, setiap sel yang telah memiliki mikronukleus diploid 2N, selnya pisah dan konjugasi berakhir. Kemudian, satu mikronukleus membelah secara mitosis menghasilkan 2 mikronukleus. Kedelapan, salah satu dari 2 mikronukleus itu tumbuh menjadi makronukleus, sehingga setiap sel memiliki 1 mikronukleus dan 1 makronukleus. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang reproduksi Paramecium caudatum. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.